Kita akan berdoa kepada Tuhan. Puji syukur kami persembahkan kehadapan Bapa dalam surga yang senantiasa memberkati kami dengan kemauan sehingga kami bisa menggunakan kesempatan, kekuatan, kesehatan tubuh kami ini untuk kami mendengar firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mohon kuasa Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, hikmat dan kuasa-Nya menyertai kami, mulai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengurapi baik telinga, hati, pikiran, konsentrasi, supaya sepenuh kehidupan kami ini kami persiapkan untuk menyambut firman Tuhan, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Bapa dalam surga, yang kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bisa bertemu dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Dia saja, karena memang hanya Dia Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Karena Dia Allah yang kita sembah, Allah di atas segala Allah, Allah yang tidak dapat disamakan oleh satupun dari Allah-Allah yang lain. Kita akan mendengar firman-Nya, menerima firman-Nya yang akan kita baca dari Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ya, pada ayat ini digambarkan bahwa kehidupan manusia itu bagaikan tanah. Karena memang manusia itu dicipta oleh Tuhan dari debu tanah. Dan banyak contoh-contoh yang firman Tuhan nyatakan untuk kehidupan manusia ini. Ya, ada kalanya digambarkan seperti tanah, ada kalanya digambarkan bagaikan nyamuk, bagaikan cacing, bagaikan ikan. Ya, dan kalau digambarkan bagaikan tanah, Tuhan Yesus sendiri menyatakan dalam perumpamaannya bahwa benih firman Tuhan yang ditaburkan itu ada yang jatuh di tanah yang bagaikan tepi jalan, di tanah yang bagaikan batu, di tanah yang bagaikan ditumbuhi semak duri. Ada sebagian lagi yang jatuh bagaikan di tanah yang baik. Dan kalau di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kehidupan manusia itu bagaikan tanah yang mendapat kesempatan menerima taburan benih yang baik, benih firman Tuhan. Sebetulnya Tuhan menghendaki dari kehidupan manusia itu menumbuhkan tumbuhan yang baik, mengeluarkan buah yang baik. Dalam kitab Nabi Yesaya di sana dikatakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan hujan yang turun dari langit ke bumi dan tidak akan kembali ke langit dengan sia-sia, melainkan akan membasahi bumi, membuat subur bumi atau tanah yang subur itu supaya mengeluarkan tumbuhan yang baik, yang berguna untuk makanan, itulah bagaikan roti, juga berguna bagi penabur untuk mendapatkan benih
Itu yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Dan kalau kehidupan manusia itu menumbuhkan tumbuhan yang baik, karena memang Tuhan itu menghendaki seperti pernyataan Rasul Paul, kalau aku masih hidup di dalam tubuh ini, ya itu berguna. Ya, Rasul Paul mengatakan kalau mati keuntungan, kalau masih hidup itu berguna untuk pelayanan, untuk mengeluarkan suatu buah yang baik di pemandangan Tuhan. Itu salah satu tanaman yang baik yang mengeluarkan buah yang baik, yaitu buah-buah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menyanyi, memuji Tuhan, menyambut firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat buat yang lain. Tetapi di sini sangat disayangkan kalau kehidupan manusia yang bagaikan tanah yang senantiasa mendapatkan siraman air, ya mendapatkan siraman air hujan firman Tuhan, kemudian menumbuhkan semak duri dan rumput duri, itu memang tanaman yang tidak diharapkan, tanaman yang tidak dikehendaki. Tetapi seringkali bisa tumbuh. Ya, dan ini saya perhatikan kalau di sekitar tempat ibadah kami di sini ada ladang yang seringkali kami bersihkan gulma-gulmanya, rumput-rumputnya. Kemudian saya tanami tanaman yang berguna. Tapi nyatanya yang juga tumbuh yang tidak pernah ditanam, itulah rumput, juga semak duri dan rumput duri. Hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal yang tidak kita tanam, tapi nyatanya juga bertumbuh. Ini seringkali juga bisa terjadi atas kehidupan umat Tuhan, orang yang percaya, umat ketebusan Tuhan. Sudah menerima siraman dari firman Tuhan dalam kekuatan kuasa urapan Roh Tuhan. Tetapi tidak jarang, seringkali yang tumbuh, yang muncul, itulah hal-hal yang tidak baik, bagaikan tanaman yang tidak baik, tanaman yang tidak berguna, bagaikan semak duri dan rumput duri. Nah, sebagaimana ladang itu perlu senantiasa disiangi, dibersihkan dari gulma-gulma, terutama dari semak duri dan rumput duri, itu juga memberikan gambaran bahwa kehidupan kita umat ketebusan ini perlu terus-menerus dibersihkan, perlu terus-menerus disucikan. Ya, bagaikan terus-menerus disiangi, dicabut gulma-gulmanya yang tidak berguna, dari gulma-gulma yang tidak kita tanam dan yang tidak kita harapkan. Itu bisa muncul di tanaman apa saja.
Kalau tanaman itu digambarkan bagaikan gandum, biarpun petani itu tidak pernah menanam lalang, tidak pernah menyebarkan benih lalang, nyatanya bersama gandum juga tumbuh lalang. Kalau kehidupan manusia itu digambarkan bagaikan tanaman anggur, petani anggur mengharapkan ada ranting-rantingnya itu mengeluarkan buah. Tapi nyatanya ada juga ranting yang tidak mengeluarkan buah. Dan ranting yang tidak mengeluarkan buah itu harus dibersihkan, harus dipotong. Ya, dan di sini yang bisa tumbuh, tumbuhan yang tidak berguna, yang bagaikan semak duri, rumput duri, memang atas kehidupan yang sebetulnya sudah menikmati berkat-berkat Allah. Kita akan baca pada ayatnya yang keempat dan yang kelima, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini semua akan merupakan berkat-berkat rohani. Sudah pernah diterima, sudah pernah diterangi, sudah pernah mengecap. Ya, sudah pernah merasakan. Ya, berarti sudah menerima siraman air hujan firman Tuhan dan sudah menerima taburan benih yang baik. Tetapi karena tidak menutup kemungkinan adanya benih yang tidak baik itu bisa ikut tumbuh. Dan inilah yang harus betul-betul kita waspadai. Dan kita harus mewaspadai diri kita sendiri. Seperti yang firman Tuhan melalui Rasul Paul nyatakan dalam surat Ibrani pasalnya yang ketiga, di sana dikatakan kita harus waspada, harus mewaspadai diri sendiri. Jangan sampai kita yang sudah mendapat kesempatan untuk masuk ke tempat perhentian, tetapi tidak diperbolehkan, tidak diperkenan. Kita yang sudah menerima firman Tuhan, firman yang baik ini, jangan sampai kemudian firman Tuhan itu menjadi tidak berguna. Bukan berarti firman Tuhan itu tidak ada harganya. Firman Tuhan itu sebetulnya sangat mahal. Tetapi firman Tuhan itu bisa menjadi tidak berguna karena firman yang diterima, firman yang didengar itu tidak menumbuhkan tumbuhan yang baik, ya, tidak menumbuhkan iman, tidak menumbuhkan pengharapan serta kasih kepada Tuhan. Ya, jadi kalau pada ayat itu dikatakan firman Tuhan itu menjadi tidak berguna, bukan berarti firman Tuhan itu tidak berguna.
Secara fisik saja itu bisa terjadi. Logam mulia itulah emas. Tetapi kalau emas yang merupakan perhiasan itu tidak dimanfaatkan, tidak dipakai, ya tentunya itu tidak mendatangkan kegunaan untuk suatu kemuliaan. Sebab orang mengenakan perhiasan emas itu dengan tujuan untuk tampil mulia. Akhirnya emas yang memang harganya mahal dan memang itu adalah logam mulia menjadi tidak berguna. Nah, demikianlah firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak berhasil menumbuhkan tumbuhan yang berguna, ya, menumbuhkan iman, harap serta kasih, tidak menghasilkan menjadi kehidupan yang berguna, bisa menyebabkan kehidupan itu menjadi murtad. Pada ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, kiranya hal ini dijauhkan Tuhan dari kehidupan kita. Sebab kalau dikatakan tidak mungkin lagi bertobat dan dibaharui, berarti kehidupan itu bisa kehilangan kesempatan bertobat. Dan kalau kehidupan itu sudah kehilangan kesempatan bertobat, seperti Esau, biarpun dia ingin mendapatkan berkat itu, walaupun dengan cucuran air mata, maka berkat itu tidak akan diterimanya. Ya, padahal sebenarnya kalau kehidupan itu mau bertobat, cucuran air mata di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata. Seperti yang Tuhan lakukan kepada umat Israel pada waktu diperbudak di Mesir. Tuhan mendengar erangan mereka yang minta tolong, dan Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata. Ya, kiranya Tuhan tolong kehidupan kita. Kalau kita ini meneteskan air mata dari kehidupan yang bertobat, itu tidak disia-siakan oleh Tuhan. Sebab biarpun kehidupan itu sudah bertobat kepada Tuhan, keberadaan di dunia seringkali menghadapi pergumulan-pergumulan, menghadapi keberatan-keberatan, menghadapi permasalahan-permasalahan yang seringkali tidak bisa mengatasi sendiri. Sehingga perlu berseru kepada Tuhan dengan tetesan air mata. Dan Tuhan sangat memperhatikan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mendengar seruan doa orang benar dan memberikan pertolongan kepada orang benar yang berseru minta tolong. Ya. Dan kalau di sini kehidupan yang sudah menerima berkat-berkat rohani, ya, yang sudah pernah
merasakan keindahan berkat rohani dari firman dan Roh Kudus, sudah pernah mengecap, sudah pernah merasakan, sudah pernah merasakan kekuatan kuasanya. Tetapi nyatanya bisa murtad. Karena firman Tuhan, ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis yang telah keluar dari seseorang, kemudian mengembara, mencari tempat-tempat yang tandus untuk mendapatkan perhentian. Tetapi karena tidak mendapatkan perhentian, ya firman Tuhan melalui perumpamaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka iblis itu akan melihat kembali tempat yang pernah ditinggalkan. Di mana tempat yang pernah ditinggali itu dianggap sebagai rumahnya. Kalau tempat itu rapi, teratur, dan bersih, tetapi kosong, maka iblis itu akan masuk tidak sendiri, malah mengajak teman-temannya yang lain. Sehingga keadaan orang itu pada akhirnya bisa lebih jahat dari semula. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita sekalian supaya kehidupan kita yang sudah pernah merasakan menikmati berkat rohani dari kuasa firman Tuhan, dari kuasa Roh Kudus, berkat-berkat surgawi, supaya tidak kosong, supaya terus-menerus diisi dengan firman Tuhan. Dengan kita mengharapkan peridukan Roh Kudus itu mengerjakan firman itu dalam kehidupan kita, ya, karena Roh Kudus berkarya mengajar kita akan firman-Nya, mengingatkan kita akan firman-firman yang telah kita dengar. Roh Kudus itu menuliskan firman dalam loh hati kita. Roh Kudus itu roh kebenaran yang berkuasa, yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu adalah roh pengasihan yang memampukan kehidupan kita bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Karena kita merindukan bahwa Tuhan berjanji akan datang dan diam pada setiap kehidupan yang mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Sehingga kehidupan itu tidak menjadi bagaikan rumah yang kosong. Tuhan Yesus yang akan datang, akan tinggal, akan diam dalam kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan Yesus itu bagaikan tuan rumah yang kuat, ya, yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh roh setan iblis, roh jahat, roh kegelapan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada orang yang mau merampasi rumah, tetapi pemilik rumah itu lebih kuat, maka pemilik rumah itu harus diikat, baru dia bisa masuk, bisa merampasi apa yang ada di dalam rumah itu. Tetapi karena Tuhan Yesus itu lebih kuat,
dari roh setan iblis, maka kalau Tuhan Yesus itu datang dan diam dalam setiap kehidupan kita, karena oleh pertolongan Roh Kudus, Roh pengasihan, kita bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Pasti Tuhan Yesus yang lebih kuat itu tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Itulah yang kita harapkan, kita rindukan untuk menempati kehidupan kita, ya, yang di satu sisi memang digambarkan bagaikan ladang, tetapi di satu sisi juga digambarkan bagaikan rumah. Rasul Paulus mengatakan ya dalam surat Korintus, kamu adalah ladang Allah dan rumah Allah. Kalau dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, kalau iblis itu sampai masuk, keadaan orang itu akan lebih jahat dari semula karena iblis itu membawa temannya. Sedangkan yang dinyatakan oleh Rasul Petrus yang akan kita baca dalam surat 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai 22. Ya, 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, jadi ayat ini sepertinya mendasari dengan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau iblis itu kembali menempati kehidupan manusia yang dianggap sebagai rumahnya, kehidupan itu akan menjadi lebih jahat karena iblis itu membawa 7 temannya. Di sini Rasul Petrus menyatakan bahwa keadaan orang itu akan menjadi lebih buruk daripada yang semula. Ya, tentunya ayat ini menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi saya dan bagi saudara sekalian, supaya iblis itu tidak mendapat kesempatan untuk menanamkan benih-benih yang tidak baik, karena memang iblis itu senantiasa mencari kesempatan. Ya, dan itu sudah dilakukan sejak manusia pertama awal mula jatuh di dalam dosa. Ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, di sini katakan lebih baik orang itu tidak pernah mengenal jalan Tuhan, tidak pernah mendengar kebenaran, ya, tidak pernah mengenal Tuhan dan Juru Selamat, daripada setelah mengenal kemudian berbalik. Ya, kemudian murtad dari jalan yang benar. Kemudian orang yang berbalik itu pada ayat 22 di sana dikatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mati kembali lagi ke kubangannya. Di sini digambarkan, dan tentunya gambaran ini juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
bahwa kehidupan yang sudah mengenal jalan yang benar, sudah mengenal Tuhan, Sang Juru Selamat itu, kemudian berbalik dalam kemurtatan, ya maka digambarkan atau dinyatakan sesuai dengan pepatah yang ada, bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang madi kembali lagi ke kubangannya. Jadi kembali kepada hal-hal yang kotor, kepada hal-hal yang najis, kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya bahkan kepada hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya, tentunya dengan firman yang kita terima pada kesempatan ini menjadi peringatan bagi kita, supaya kita ini senantiasa waspada, sehingga tidak sampai memberikan kesempatan iblis yang senantiasa mencari kesempatan untuk menarik kembali kepada cara-cara kehidupan yang berdosa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Segala hormat, bersyukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa dalam surga, dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kalau pagi hari ini, saat ini kami kembali dapat mendengar firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu keras, mengoresi kehidupan kami, karena kasih Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami tidak menggunakan kesempatan bagi iblis yang memang senantiasa mencari kesempatan yang ingin menarik untuk kami kembali kepada kehidupan yang tidak bertobat. Karena kehidupan yang tidak bertobat bagaikan tanah yang sudah digarap, yang sudah dibersihkan, tapi nyatanya menumbuhkan semak duri dan rumput duri, maka kehidupan itu akan dengan kutuk dan akan segera masuk dalam pembakaran. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami, untuk memampukan kehidupan kami oleh pertolongan Roh Kudus, untuk kami mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan berjanji mau datang dan diam, supaya kehidupan kami tidak menjadi bagaikan rumah yang kosong, tetapi menjadi bagian rumah yang ada isinya, sehingga iblis tidak ada kesempatan lagi untuk masuk dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami sudah persembahkan doa syukur terima kasih ini ke hadapan Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.